Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini memang belum menunjukkan adanya penurunan. Oleh sebab itu, upaya penanganan dari para tenaga kesehatan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu, apakah upaya penanganan dari para tenaga kesehatan telah dirasakan oleh masyarakat? Salah satunya di Puskesmas Wonoayu. Berikut ulasannya untuk Anda. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizky Mahathir dari SMA Al-Islam Krian. Bisa diperkenalkan jenengan? Saya Dr. Ira, Kepala Puskesmas Wonoayu yang berada di Kecamatan Wonoayu. Saya mau tanya-tanya tentang bagaimana penanganan COVID-19 di daerah Wonoayu. Penanganan COVID-19 di wilayah Wonoayu itu kita selalu berintegrasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Jadi mulai dari kegiatan preventif, kegiatan tracing, kegiatan swab, itu selalu bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Kegiatan promosi ini termasuk salah satunya kita melakukan edukasi, kita melakukan promosi, sosialisasi bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 ini. Ya. Lalu bagaimana masyarakat ingin mendapatkan informasi atau edukasi tentang COVID-19 ini? Masyarakat itu bisa mendapatkan informasi di dalam dan di luar gedung. Kalau di dalam gedung biasanya mereka bisa mendapatkan informasi di pojok COVID. Jadi puskesmas ini ada namanya pojok COVID, di mana semua informasi terkait dengan COVID bisa didapatkan di dalam gedung. Sedangkan kalau yang di luar gedung itu ada yang namanya kita memanfaatkan media. Kita punya yang namanya media Facebook, media Instagram, atau media promkes yang berada di wilayah desa masing-masing. Itu melalui bidan desa setempat, melalui perawat desa setempat menyampaikan secara langsung pada kesempatan-kesempatan tertentu, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana misalkan seseorang terjangkit virus corona dan belum menunjukkan gejala atau tanda-tanda, kapan dia dapat dinyatakan sebagai pasien positif? Bagaimana seseorang terjangkit? Penularan penyakit corona ini hanya melalui droplet. Droplet itu berarti melalui cipratan air liur. Sehingga kalau seseorang tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, maka pada saat itu kemungkinan besar seseorang bisa terpapar oleh yang namanya virus COVID. Nah, kapan seseorang itu bisa dipastikan, ya, itu ada yang namanya pemeriksaan PCR, yaitu yang lebih dikenal pemeriksaan swab. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan swab, baru kita bisa menegakkan diagnosa seseorang itu pasti terkena COVID-19, seperti itu. Lalu bagaimana cara membedakan antara penyakit akibat dari COVID-19 ini dengan penyakit dari lainnya, misalnya dari influenza atau dari lain-lain? Membedakan ini orang ini sakit karena COVID atau orang ini sakit karena bukan COVID, begitu maksudnya? Iya. Selama kita masih menduga seseorang itu bergejala, itu ada yang namanya suspek. Jadi seseorang dikatakan suspek itu jika belum pasti terkena COVID tetapi gejalanya mengarah ke COVID. Sampai nanti orang itu dilakukan pemeriksaan swab, orang itu baru bisa dinyatakan pasti terkena COVID-19, seperti itu. Lalu siapa saja orang yang rentan terpapar virus corona ini? Kalau rentan itu sepertinya ada beberapa kelompok yang lebih rentan, tapi siapapun bisa terkena, ya. Tadi seperti saya sampaikan, tidak mengenal usia, tidak mengenal profesi, tidak mengenal di mana tempat, ya. Jadi misalnya bisa jadi orang itu adalah nakes tenaga kesehatan, bisa jadi seorang itu pejabat, bisa jadi seorang itu siswa, bisa jadi seorang itu adalah bayi yang baru lahir pun bisa terkena COVID, seperti itu. Tapi kalau bicara pada kelompok rentan, itu kalau di panduan WHO itu menyatakan orang-orang yang mempunyai komorbid seperti golongan lansia, kemudian orang yang punya penyakit hipertensi, orang yang punya penyakit diabetes, sama orang yang punya gangguan sistem imun, seperti itu. Jadi itu yang lebih rentan, tetapi semua akan menjadi rentan kalau tidak melakukan 3M. Tahu 3M? Masker, kemudian menjaga jarak, yang ketiga mencuci
cuci tangan. Itu. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Itulah dia peliputan kami mengenai penanganan COVID-19 di daerah Wonoayu. Saya Rizky Mahathir undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.